Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 kelas Indralaya pada mata kuliah Psikologi Orang Dewasa yang terdiri dari saya sendiri, Rizkyansyah Amar Devani, Purnia Dila, Rika Puspitasari, dan Wulandari. Pada video kali ini, kelompok kami akan memaparkan beberapa materi. Selamat menyimak. Penyesuaian pertama yang dianggap pokok adalah memilih bidang yang cocok dengan bakat, minat, dan faktor psikologis. Banyak kasus dalam memilih bidang kerja yang tidak cocok dengan bakat dan minat, atau suara hati kecil. Tetapi, dipilih karena besarnya pengaruh sosial yang ada. Justru akan menimbulkan ketidakpuasan terhadap hasil karyanya, tidak merasa mencintai tugasnya, dan akhirnya prestasi kerjanya menurun sangat drastis. Jadi, banyak beberapa orang dewasa telah menentukan pilihannya jauh-jauh hari sebelum mereka bekerja, sehingga jauh-jauh hari pula mereka melatih diri sesuai dengan prasyarat yang diperlukan untuk jenis tugas yang mereka anggap cocok dengan minat dan bakatnya. Situasi yang lebih memburuk adalah mereka sering menemui kenyataan dalam hidup bahwa apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka inginkan untuk dilakukan ternyata tidak bersedia di masyarakat, kantor, dan bidang kerja lainnya. Banyak orang dewasa muda yang tidak atau kurang memiliki keterampilan untuk pekerjaan tertentu, serta tidak sesuai dengan keterampilan dan pengetahuan yang dimiliki. Masa ini disebut dengan masa berharap bekerja atau job hopping, yang biasa terjadi pada waktu orang dewasa berusia 20-30-an. Memilih bidang pekerjaan yang cocok dengan minat dan bakatnya dapat dilihat dari beberapa faktor umum, seperti apakah dirinya menyukai jenis pekerjaan yang dipilih, mampu menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan baik, dan keharusan membayar uang atau tanggung jawab lainnya. Orang dewasa muda yang mempunyai tanggung jawab untuk menanggung beban keluarga sering lebih cepat dalam menentukan bidang pekerjaan yang diminati dibandingkan dengan orang dewasa muda yang tidak mempunyai tanggungan keluarga. Selanjutnya akan membahas poin yang kedua, yaitu mengenai stabilitas pilihan pekerjaan. Penyesuaian kedua yang dianggap penting bagi orang dewasa muda adalah pilihan jurusan harus dilakukan dengan mantap. Cara ini tidak selalu dapat dilakukan baik oleh pria maupun wanita untuk berpindah pekerjaan. Bagaimanapun juga, kalau perubahan jenis pekerjaan sebagai karir dilakukan pada saat seseorang menjelang akhir usia 30-an, maka tindakan dianggap terlambat. Seberapa jauh tingkat kemantapan pilihan jurusan bagi seseorang bergantung pada 3 faktor, yaitu pengalaman kerja, daya tarik pribadi terhadap pekerjaan, dan nilai yang terkandung pada pekerjaan yang dipilih. Orang dewasa yang mempunyai cukup pengalaman kerja dapat memperoleh kepuasan yang jauh lebih sesuai dengan pekerjaan yang dipilih dibanding dengan mereka yang kurang mempunyai pengalaman kerja. Bahkan pengalaman kerja sambilan yang diperoleh pada waktu seseorang masih sekolah tingkat SMA atau perguruan tinggi dapat digunakan seseorang untuk menilai jenis pekerjaan yang dianggap cocok dari berbagai alternatif pekerjaan yang tersedia demi hari depan kelak. Apabila seseorang memilih jenis pekerjaan yang berhubungan dengan keterampilan pribadi yang tercermin dalam jurusan yang diambil dalam tingkat sekolah atau akademis, atau pilihan lainnya terhadap kegiatan ekstrakurikuler, biasanya mereka lebih merasa puas dengan keputusannya dibandingkan dengan pilihan yang tidak atau kurang dengan minat dan selera yang dipilihnya. Apabila daya tarik seseorang terhadap pekerjaan digunakan sebagai pertimbangan penting dalam memilih pekerjaan, maka sebagai orang dewasa mereka biasanya kurang berminat untuk menukar pekerjaan tersebut dengan jenis pekerjaan lain, walaupun faktor lain mempengaruhi motivasi seseorang untuk memilih pekerjaan tersebut. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyesuaian diri dalam pekerjaan. Penyesuaian diri adalah cara individu dalam bereaksi terhadap tuntunan dari dalam dan situasi dari luar.
Menurut Mustafa Fahmi, penyesuaian diri dalam lingkungan kerja adalah proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah perilaku hidup agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara dirinya dan lingkungan kerja. Menurut Mustafa Fahmi, aspek-aspek penyesuaian diri terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, penyesuaian pribadi. Penyesuaian pribadi adalah penerimaan individu terhadap dirinya, tidak memiliki rasa benci dan tidak percaya diri. Yang kedua, penyesuaian sosial. Setiap orang hidup dalam masyarakat, di dalamnya terjadi proses pengaruh-mempengaruhi antara anggota-anggota masyarakat itu, dan timbul di antara orang-orang itu suatu pola kebudayaan, dan mereka bertingkah laku menurut sejumlah aturan, hukum, adat, dan nilai-nilai yang mereka patuhi, demi untuk menyelesaikan penyelesaian bagi persoalan hidup mereka, agar mereka dapat tetap bertahan dalam jalan yang sehat dari segi kejiwaan dan sosial. Materi selanjutnya adalah penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan. Sejauh mana keberhasilan seseorang menyesuaikan diri terhadap pekerjaan yang dipilihnya dapat dinilai dengan tiga kriteria, yaitu yang pertama prestasi kerja. Keinginan untuk maju dan berhasil bagi kaum remaja sangat besar dan umumnya harus dibawa sampai ke masa dewasa. Prestasi kerja ini sangat mempengaruhi penilaian terhadap penyesuaian pekerjaan. Yang kedua, perubahan pekerjaan dengan sukarela. Artinya jumlah perubahan yang dilakukan seseorang terhadap bidang kejuruannya atau pekerjaannya. Jumlah ini dapat digunakan sebagai kriteria atau indikator kegagalan atau keberhasilan seseorang dalam menyesuaikan dirinya dengan jurusan dan bidang yang ditekuninya selama ini. Yang ketiga, kepuasan kerja. Daur usia kepuasan kerja pada wanita atau pria. Usia 20-an sebagian orang merasa senang kalau memperoleh pekerjaan. Usia 20-an menjelang 30-an, ketika orang muda tidak dapat melonjak secepat yang mereka harapkan, maka ketidakpuasan pun meningkat.